warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersyukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Kami dari Takmir Masjid Kiai Jamal Bela menyampaikan beberapa informasi terkait agenda Ramadan 1446 Hijriah. Yang pertama, yang membantu ceramah kajian subuh pada pagi hari ini yaitu Ustaz Dr. Ayub Abdurrahman. Yang kedua, kegiatan Ramadan di Masjid Kiai Jamal Bela. Yang pertama ada kajian jelang buka puasa mulai pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Yang kedua kajian jelang sholat tarawih oleh Ustaz Dr. Yono. Yang ketiga ada daras Al-Quran setiap pukul 21 selesai. Masjid Kiai Jamal Bela menyelenggarakan itikaf beberapa hari terakhir di bulan Ramadan dan sahur bersama. Yang kelima akan diadakan pesantren Ramadan Susana. Takmir Masjid Kiai Jamal Bela juga menerima penyaluran zakat fitri, zakat mal dan fidyah. Untuk perolehan sholat tarawih tadi malam terkumpul sebanyak 144.500 rupiah. Sehingga dari total dari hari pertama terkumpul sebanyak 4.377.500 rupiah. Terima kasih jazakumullahu khairan untuk memulai kajian subuh. Ini mari kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ustaz Dr. Ayub Abdurrahman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalamualaikum wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah salat subuh Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang ke-12 ini Allah masih mudah-mudahan istiqomahkan kita di dalam menjalankan syariat. Karena tidak terasa waktu terus bergulir, tiba-tiba saja sudah di pertengahan Ramadan. Maka hati-hati kita dengan waktu. Waktu kalau kita isi dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah barokah. Tetapi kalau kita tinggalkan dengan sia-sia, dia akan menjadi pedang yang akan membunuh kita. In lam taqtahu qadra. Kalau kita tidak mau makan waktu ini yang akan membuat kita nantinya menyesal di kemudian hari. Itulah mengapa di dalam ayat Ramadan tidak hanya terhenti di dalam surah Al-Baqarah 183, tetapi Allah ingatkan di dalam ayat 184 ayat ma'dudah bahwa Ramadan itu tidak lama, maksimal hanya 1 bulan di dalam 1 tahun, maksimal hanya 30 harian di dalam 360-an hari. Sehingga ya, mari kita terus mengisi hari-hari Ramadan kita dengan amalan yang terbaik. Mudah-mudahan pada akhirnya nanti di ujung Ramadan kita bisa bergembira lahir dan batin, bahkan bisa menggembirakan orang lain. Maka ada zakat fitrah di ujung Ramadan. Semangat dasarnya adalah untuk menggembirakan orang lain. Karena pada waktu itu banyak masyarakat Madinah yang tidak bisa bergembira karena memang tidak punya uang. Maka diwajibkanlah zakat fitrah agar semua orang-orang kaya di Madinah agar bisa berbagi semampunya. Ya, ada yang bisa berbagi dengan beras, ada yang bisa berbagi dengan pulus, ada yang bisa berbagi minimal dengan senyuman.
Ini menandakan bahwa agama Islam itu agama yang berkeseimbangan, bukan hanya capek lelah di bulan Ramadan penuh berpuasa, tidak makan, tidak minum. Maka banyak orang-orang Yahudi yang mengkritik orang-orang Islam itu, yang kasihan, capek-capek, kata orang-orang Yahudi. Seharian tidak makan, seharian tidak minum. Tapi di Idul Fitri ya, diwajibkan untuk kita tidak berpuasa. Ini sebagai keseimbangan agar Islam itu ya bukan hanya kesannya memberatkan, syariat itu kesannya memberatkan yang menjadi pintu masuk orang-orang Yahudi untuk mengkritik. Maka semangat fitrah itu adalah semangat bergembira bersama-sama, yang punya kelapangan berbagi kepada yang tidak punya. Nah, itulah agama kita yang selalu berkeseimbangan ya, di dalam keadaan susah maupun tidak susah, dalam keadaan duka dan suka. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa mampukan kita di dalam menjalankan syariat ini, sehingga pada akhirnya nanti di ujung Ramadan kita akan bertakbir membesarkan nama Allah, karena kita betul-betul merasakan getaran ya, kehadiran Allah di dalam kehidupan kita selama ini, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita semoga selalu menyampaikan salawat kepada beliau, mahabbah kita ya, di 1444 tahun yang lalu puasa ini disyariatkan ya, di tahun kedua Hijriah puasa ini disyariatkan bersama 3 syariat yang lain. Syariat yang pertama adalah syariat perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Fawali wajhaka ila Masjidil Haram, satrul Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, tidak lama turun syariat puasa, kemudian syariat zakat, dan akhirnya juga ada syariat tentang jihad. Beribadah tentu harus komprehensif, tidak hanya sebatas puasa saja yang menahan dahaga dan lapar, tetapi kita harus siap ibadahnya lahir batin, sehingga berpuasa ibadahnya intinya bukan hanya sebatas tidak makan dan tidak minum. Di situ juga ada ibadah yang sangat fundamental, yaitu ibadah qiyam. Bukan hanya sebatas ibadah siang, tapi juga ibadah qiyam. Qiyam mulai sholat tarawih dan juga sholat wajib yang sebagaimana sering kita lakukan dalam keseharian kita. Kemudian juga ada syariat zakat, ibadah sosial, dan ada ibadah jihad. Sehingga ketika kita menjalankan ibadah, tentu ya kita siapkan mentalitas kita secara lahir dan batin, agar kita memahami betapa dahsyatnya ibadah ini di dalam kehidupan kita. Tentang sholat, tentu kita sudah tahu semua bahwa sholat ini luar biasa sebagai barometer dari segala amalan kita. Begitu juga dengan puasa, kita sudah hafal bahkan ayatnya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata puasa adalah syariat yang sama dari setiap syariat para nabi. Bahkan di dalam beberapa tafsir, khususnya dalam tafsir At-Tabari, puasa ini sudah Allah aktubkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sebagaimana rezeki kita sudah tertulis di situ, jodoh kita sudah tertulis di situ, ajal kita sudah tertulis di situ. Maka puasa ini adalah satu syariat yang insya Allah berlaku setiap zamannya, cocok untuk setiap manusia, ya, karena ya keistimewaan, karena keunggulan daripada puasa. Maka alangkah ruginya kalau kita meninggalkan syariat, karena syariat ini adalah kekuatan kita. Itulah mengapa Allah mengingatkan kita di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna
Ibadah itu adalah kekuatan kita. Allah ingin kita menjadi kuat. Bagaimana caranya? Jangan jauh-jauh dari Allah. Karena bagaimanapun kita ini adalah makhluk yang serba punya keterbatasan. Memang dimensi kita macam-macam. Kita tidak sepenuhnya makhluk fisik. Tetapi Ramadan ini meneguhkan pemahaman bahwa kita bukan hanya sebatas makhluk fisik. Kalau kita makhluk fisik saja, ya kita tidak ubahnya seperti makhluk-makhluk yang lain. Kambing, ayam, ya kambing bisa makan, manusia juga makan. Kambing kawin manusia juga makan. Itu makhluk fisik. Kalau kita tidak puasa, kalau kita tidak beribadah, kalau kita tidak mengontrol diri kita, maka kita tidak ubahnya seperti makhluk-makhluk yang lain. Padahal kita adalah makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini adalah makhluk yang terbaik. Dimensinya bukan hanya fisik, tapi juga ada dimensi yang lain. Namanya adalah dimensi spiritual. Apa dimensi spiritual di dalam diri manusia itu? Dia bisa mengontrol dirinya, menahan dirinya untuk tidak berbuat yang seharusnya dia lakukan. Misalkan makan, biasanya dia jam 7, karena puasa dia bisa menahan diri. Oh, aku sedang puasa, makanya nanti setelah makan. Ketika ada orang yang mungkin menyakiti kita, oh ternyata saya sholat, saya harus mampu menahan diri agar saya bisa ya tetap maksimal di dalam berpuasa. Artinya kita sudah naik levelnya menjadi makhluk spiritual, bukan hanya makhluk fisik. Maka puasa ini satu ibadah yang meneguhkan kekuatan kita sebagai makhluk yang multidimensi. Bukan sebatas makhluk fisik, tapi juga makhluk spiritual, makhluk mental yang punya keunggulan daripada makhluk-makhluk yang lain. Bapak Ibu jamaah Masjid Ahmad Dahlan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam ayat Ramadan juga jangan lupa ya, Allah juga mengingatkan kita untuk banyak-banyak berdoa. Di dalam surah Al-Baqarah 186 itu Allah sudah ingatkan kita, ketika ada hamba-Ku yang bertanya tentang diriku, kata Allah, katakanlah bahwa Aku itu dekat. Wajah sa'alaka ani, wajah sa'alaka ibadi ani wa inni qarib ujibu da'wat idza da'a fal yastajibu li wal yu'minu bila allahum yarshudun. Mari kita banyak-banyak berdoa. Ramadan sekali lagi adalah satu bulan yang luar biasa. Di dalamnya ibadah yang dilipat gandakan, maka di dalamnya juga penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk ya insya Allah doa harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu dasarnya bukan hanya sebatas harapan. Kalau kita ingin diijabah oleh Allah, Allah ingatkan ya, dalam berpuasa awalnya harus dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka semua ibadah, semua harapan atau semua pintu yang ingin dekat kepada Allah itu masuknya adalah dengan iman. Maka sebaik apapun kaifiat ibadah kita, sebaik apapun tata cara sholat kita, tapi kalau tidak tertanam iman di dalam dada, hambar sholat kita. Begitu juga dengan puasa, tidak ada iman di dalam jiwa kita, laparnya saja. Begitu juga dengan doa, meskipun doanya panjang, bagus sekali doanya, ingin ibadah di Masjidil Haram, iktikaf di sana 10 hari, nggak akan nyampe kalau imannya tidak ada. Maka mari kita tanamkan iman ya, dengan seyakin-yakin iman, dengan sebetul-betul iman, sehingga kita paham betul bagaimana Allah itu Maha Ar-Rahman, Maha Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih atas semua hambanya, agar semua masalah-masalah hambanya di muka bumi ini bisa terselesaikan sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kadarnya. Itulah Allah. Rasulullah ingatkan kita di dalam
banyak hadisnya. Salah satunya yang sangat terkenal, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jangankan harapan, jangankan kemauan dosa saja Allah ampuni. Ya, apalagi kemauan kita yang ingin umroh, yang ingin menjadi orang yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, yang ingin karirnya naik, yang ingin dapat rezeki yang berlimpah. Insya Allah akan Allah kabulkan. Karena dosa kita yang besar saja Allah ampuni, apalagi yang masalah-masalah duniawinya. Ya, itulah Allah yang luar biasa. Ya, karena Allah itu Al-Wahhab, Maha Pemberi sepanjang hambanya mau meminta. Maka Ramadan ini adalah fasilitas yang luar biasa, jangan kita sia-siakan. Tentu sekali lagi kalau harapan, doa, cita-cita kita ingin diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita berlatih untuk menanamkan iman di dalam jiwa kita dan iman di dalam kehidupan kita dan iman di dalam keseharian kita. Jangan tinggalkan iman, karena iman ini adalah esensi dari segala ibadah. Maka dengan iman semuanya menjadi mudah. Sholat dengan iman menjadi khusyuk. Sholat dengan iman meskipun jauh di rumah sana, kita tetap bersemangat untuk sholat berjamaah. Dengan iman puasa menjadi ringan. Dengan iman zakat menjadi indah. Berapa banyak orang yang akan membayar zakat karena sudah tahu ternyata besar zakatnya begitu besar. Ketika dia punya tabungan 2 miliar, ternyata zakatnya 50 juta, baru nyadar besar juga ya. Itu kalau nggak punya iman nggak bakalan membayar zakat. Begitu juga dengan haji. Ya, berapa banyak orang-orang yang kaya tapi nggak bisa naik haji. Macam-macam alasannya. Karena apa? Ya sibuk. Karena tidak punya iman. Insya Allah kalau punya iman semuanya akan menjadi mudah dan ada solusinya. Karena iman inilah yang akan membuat kita ya insya Allah bahagia lahir dan batin. Dan iman pintu masuk dari segala ibadah dan buahnya adalah takwa. Takwa itu adalah kunci sa'adah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan bukan hanya jalan keluar tapi juga akan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita semakin semangat di dalam menjalankan syariat, semakin tebal iman kita. Yakin saja ketika Allah turunkan syariat itu bukan untuk Allah tapi untuk manusia sebagai bentuk kerahmatan